Immanuel Kant, seorang filsuf besar pada abad ke-18 pernah berkata, "Perlakukanlah setiap manusia bukan sebagai alat, melainkan sebagai tujuan itu sendiri." Kant mengajarkan pada kita semua bahwasanya setiap manusia memiliki nilai martabat yang tidak ternilai atau dignity, yang tidak boleh diperlakukan seenaknya. Namun hari ini di tengah arus derasnya teknologi yang mengalir, kita sedang menyaksikan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip tersebut. Sebuah foto dikirim dalam kepercayaan, sebuah video direkam dalam keintiman, lalu dalam hitungan detik ia menyebar ke ribuan layar tanpa seizin pemiliknya. Pertanyaannya bukanlah sekadar apakah kita telah melanggar hukum, melainkan pertanyaan yang lebih dalam lagi terkait apakah kita telah merendahkan martabat seseorang. Selamat datang di dalam ruang diskusi kami. Kami tidak hanya akan berbicara tentang hukum, kami akan berbicara tentang kemanusiaan yang sedang diuji di era yang paling terhubung dalam sejarah manusia. Kami akan berbicara tentang persoalan penyebaran foto dan video tanpa izin, sebuah kejahatan yang mudah dilakukan, sulit dilupakan, dan meninggalkan luka yang tidak kasat mata. Sebelum bicara lebih lanjut, kita harus memahami apa itu penyebaran foto atau video seseorang tanpa izin. Penyebaran foto atau video seseorang tanpa izin adalah di mana seseorang mempublikasikan atau menyebarkan video seseorang atau video visual seseorang tanpa izin orang di dalamnya. Hal ini bisa terjadi karena 4 hal. Pertama, revenge porn atau penyebaran video intim oleh mantan pasangan. Yang kedua, penyebaran foto atau video seseorang atau pribadi yang dikirim secara private tapi disebarkan dalam forum atau grup chat. Yang ketiga, perekaman diam-diam seseorang pada wilayah privasi seperti rumah, kamar ganti, dan kamar mandi. Dan yang keempat adalah penyebaran konten yang sudah dimanipulasi seperti deepfake, yang dimana foto wajah seseorang ditempel atau diletakkan pada foto atau video seseorang pada konten yang tidak senonoh. Di Indonesia, hal seperti ini bukanlah hal yang langka. Menurut Komnas Perempuan, KBGO atau kekerasan berbasis gender online meningkat setiap tahunnya. Dan ini bukan hanyalah masalah privasi, dan ini adalah kejahatan. Izinkan saya membawa kalian lebih dekat ke realita yang terjadi di sekitar kita. Kasus pertama, pada tahun 2022, seorang perempuan muda di Jawa Tengah menjadi korban penyebaran foto pribadinya. Foto tersebut disebarkan ke grup WhatsApp keluarga dan teman-teman korban. Akibatnya, korban mengalami depresi berat, dikucilkan dari lingkungan sosialnya, dan terpaksa berhenti bekerja. Pelaku akhirnya diproses hukum, namun trauma yang dialami korban tidak semudah itu pulih. Kasus kedua, seorang siswa di SMA Surabaya menjadi korban deepfake pornografi. Wajahnya diedit dan ditempelkan pada konten vulgar, lalu disebarkan oleh teman sekelasnya. Kasus ini viral mencerminkan betapa teknologi kini digunakan sebagai senjata untuk melecehkan. Kasus ketiga, seorang artis tanah air menjadi korban penyebaran video privat diduga direkam tanpa izin. Kasus ini memicu perdebatan nasional dan membuktikan bahwa siapa saja bisa menjadi korban tanpa memandang status sosial. Nah, sekarang mari kita masuk ke ranah hukum. Di Indonesia, tindakan menyebarkan foto atau video tanpa izin bukan ruang kosong secara hukum. Terdapat sejumlah regulasi yang mengatur secara tegas dan memberikan sanksi atas perbuatan ini. Yang pertama, ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, khususnya dalam pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk mendistribusikan dan mentransmisikan setiap konten yang melanggar kesusilaan melalui sistem elektronik dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Namun, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru, pasal 27 ayat 1 pengacuannya diganti menjadi pasal 407. Dalam Undang-Undang ITE ini, dalam pasal 26 juga mengatur mengenai hak atas informasi pribadi, di mana setiap penggunaan data pribadi seseorang harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan.
Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS, di mana undang-undang ini merupakan regulasi baru dan yang paling komprehensif dalam melindungi korban. Dalam pasal 14 undang-undang ini secara khusus mengatur mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik, termasuk penyebaran konten intim tanpa izin dengan pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal 200 juta rupiah. Yang revolusioner dari undang-undang ini adalah korban tidak perlu membuktikan niat jahat pelaku, cukup dengan membuktikan perbuatannya saja. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru saja diberlakukan per 2 Januari 2026, di mana dalam undang-undang ini mengatur dalam pasal 433 menyatakan bahwa pencemaran yang dilakukan dengan menyiarkan atau menyebarkan tulisan, gambar atau rekaman di depan umum dapat dipidana dengan penjara maksimal 1 tahun 6 bulan dan denda maksimal kategori 3 50 juta rupiah. Yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Jika konten yang disebarkan bersifat pornografis, pelaku dapat dikenakan pasal 4 dan pasal 29 dalam undang-undang ini dengan ancaman pidana penjara minimal 6 bulan hingga maksimal 12 tahun dan denda 250 juta rupiah hingga 6 miliar rupiah. Namun berdasarkan KUHP terbaru yang baru saja diberlakukan per 2 Januari 2026, pengacuan pasal 29 digantikan menjadi pasal 407 ayat 1. Dengan demikian, kesimpulan dari aspek hukum ini jelas, tidak ada celah, tidak ada alasan. Menyebarkan foto atau video orang lain tanpa izin merupakan tindak pidana dengan konsekuensi hukum yang nyata dan berat. Pelaku tidak hanya berhadapan dengan hukuman penjara, namun juga berhadapan dengan catatan kriminal seumur hidup. Setelah kamu mengetahui ancaman dan pasal hukumnya, kamu perlu memahami dan mengetahui bagaimana cara melakukan pencegahan dan penanganan jika sudah terjadi. Langkah pencegahan yang pertama, jaga konten pribadimu, seperti jangan menyebarkan atau mengambil foto atau video privasimu kepada siapa saja. Langkah kedua yaitu kenali platform yang kamu gunakan, pelajari setiap fitur privasi di setiap aplikasi, serta aktifkan keamanan seperti verifikasi 2 langkah dan batasi siapa saja yang boleh mengunduh kontenmu. Langkah ketiga yaitu edukasi sejak dini yang dimulai dari rumah dan sekolah. Anak-anak dan remaja perlu memahami dan mengetahui bahwa privasi digital merupakan hak yang perlu dijaga. Langkah keempat yaitu jangan menjadi penyebar. Jika kamu mendapatkan konten yang diduga berasal dari konten yang diberi tanpa izin, kamu tidak perlu menyebarnya. Jika kamu melakukan penyebaran, kamu menjadi salah satu dari kejahatan tersebut. Jika kamu menjadi korban atau orang di sekitarmu menjadi korban, kamu perlu melakukan beberapa langkah berikut. Langkah pertama yaitu dokumentasikan atau simpan bukti-bukti berupa link, screenshot, serta nama akun pelaku. Langkah kedua yaitu laporkan ke platform. Platform besar sekarang sudah menyediakan fitur pelaporan konten ilegal. Langkah ketiga yaitu melaporkan ke lembaga pendukung seperti Komnas Perempuan atau dan Kementerian P3A atau Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Serta langkah terakhir yaitu kamu bisa melaporkan ke pihak kepolisian dengan membawa bukti-bukti dokumentasi yang sudah ada, dan dalam hal ini kamu perlu didampingi oleh pendamping hukum. Ingat, kamu tidak sendiri, dan yang paling terpenting, kamu tidak bersalah. Dalam hal ini, yang malu bukanlah korban, tetapi pelaku. Kita kembali ke titik awal, ke pertanyaan yang diajukan oleh Ken. Apakah kita telah memperlakukan manusia lain sebagai tujuan, atau justru hanya sebagai alat?
Setiap kali seseorang menyebarkan foto atau video tanpa izin, ia sedang memperlakukan manusia lain sebagai objek, sebagai alat untuk melampiaskan amarah, meraih perhatian, atau hanya sekadar hiburan sesaat. Ia sedang merampas hal yang paling fundamental, yaitu martabat. Tahukah kamu, seorang filsuf Hannah Arendt mengingatkan kita bahwasanya kejahatan terbesar bukanlah lahir dari kebencian yang membara, melainkan lahir dari seseorang yang tidak mau repot-repot memikirkan konsekuensi tindakannya bagi orang lain. Tahukah kamu the banality of evil, atau kejahatan yang biasa-biasa saja? Sebuah klik, sebuah forward, sebuah tawa. Namun di ujung layar lain ada seseorang yang menangis dan menderita. Maka pesan dari kami sederhana. Sebelum kamu menyebarkan, berhentilah dan berpikir. Sudahkah kamu mendapatkan izin? Ataukah hal yang ingin kamu sebarkan ini akan menyakiti orang lain? Jika kamu ragu, maka jangan. Karena di era digital saat ini, jejak yang akan kamu tinggalkan mencerminkan siapa kamu sebenarnya. Maka dengan ini, terima kasih telah menyaksikan video kami. Video ini kami buat untuk memenuhi ujian akhir semester kami mata kuliah Hukum Telematika. Bagikan video ini kepada siapapun, karena edukasi digital adalah senjata yang paling ampuh untuk melawan kekerasan digital. Terima kasih.